Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan menjelaskan tentang materi kawaid fikih tentang al-masyaqqah tajlibut taysir. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Jannah dengan NIM 2016010073 dan Ranjani Glory dengan NIM 2016010067. Baiklah, poin-poin yang akan kami bahas pada penjelasan kali ini yang pertama yaitu penjelasan dan pengertian dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, yang kedua asal kaidah, yang ketiga jenis masyaqqah, yang keempat aturan masyaqqah, yang kelima jenis taysir, yang keenam yaitu penerapan kaidah ini, dan ketujuh yaitu furu' al-masyaqqah tajlibut taysir. Untuk penjelasan pertama yaitu tentang penjelasan dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan di dalam penunaian dan pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Al-masyaqqah tajlibut taysir ini secara singkat berarti adalah kesulitan yang mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqah ini terbagi menjadi tiga, yaitu al-masyaqqah, at-tajlibu atau jalb al-syai, yang ketiga yaitu at-taysir. Al-masyaqqah ini berarti kesulitan yang secara epistemologi berarti keletihan, kepayahan, dan kesempitan. Sedangkan at-tajlibu berarti mengiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan terakhir at-taysir ini berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri dan tidak memberatkan fisik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makna kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir ini adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Jika ditemukan kesulitan di dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesulitan tersebut dari diri mukallaf pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut. Selanjutnya, poin kedua yang akan dibahas yaitu asal kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Sumber kaidah yang pertama adalah dari Al-Quran. Banyak sekali Al-Quran yang menjelaskan tentang al-masyaqqah tajlibut taysir ini. Dan diantaranya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran menjelaskannya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 286, An-Nisa ayat 28, di dalam surah Al-Maidah ayat 6, dan selanjutnya di dalam surah Al-A'raf ayat 157, dan terakhir yaitu terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 78. Sumber yang kedua yaitu adalah dari hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi yaitu ma yuridullahu liyaj'alu 'alaikum min haraji, yang artinya mudahkanlah dan janganlah mempersulit, gembirakanlah dan janganlah menakuti. Yang kedua hadis riwayat Tabrani yang berbunyi innallaha syara'a ad-daini faja'alahu sahlan sam'an wa lam yaj'alahu dayaqa, yang artinya sesungguhnya Allah mensyariatkan agama maka dijadikannya mudah, ringan dan luas, dan tidak menjadikannya sempit. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah yang berbunyi ad-daini yusra ahabbud daini ilallah hanifiyyah samhah, yang artinya agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah yang benar dan mudah. Kemudian poin ketiga yaitu adalah jenis kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir ini. Jenis kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu di dalam perjalanan atau al-safar. Kemudahan yang diberikan Allah ketika kita di dalam perjalanan yaitu kita boleh mengqashar sholat, berbuka puasa, dan meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua di dalam keadaan sakit. Allah mempermudah seseorang yang di dalam keadaan sakit dengan membolehkan tayamum, sholat fardu sambil duduk, puasa bulan Ramadan dengan kewajiban qada setelah sholat, ditunda pelaksanaan had sampai terpidana sembuh,
dan wanita yang sedang menstruasi. Yang ketiga, di dalam keadaan terpaksa. Yang keempat, ketika lupa atau al-nisyam. Allah membolehkan ketika seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, dan Allah tidak memberi sanksi kepada orang yang lupa membayar hutang. Yang kelima yaitu ketidaktahuan atau al-jahal. Ketidaktahuan atau al-jahal ini misalnya yaitu orang yang baru masuk Islam, karena tidak tahu dia memakan makanan yang diharamkan, maka itu tidak dikenai sanksi. Yang keenam yaitu umum al-bawa. Misalnya yaitu dibolehkannya bai asalam, yang artinya uangnya dahulu, barangnya belum ada. Dan juga kebolehan dokter melihat yang bukan mahramnya demi untuk mengobati. Dan terakhir yaitu kurang mampu bertindak hukum. Orang yang kurang mampu bertindak hukum ini seperti anak kecil, orang gila, dan dalam keadaan mabuk. Di dalam hukum, orang yang pelaku ini dimaafkan, termasuk di dalamnya dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. 4. Aturan al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang pertama, tingkatan masyaqqah, yaitu al-masyaqqah al-zimah atau kesulitan yang sangat berat, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Yang kedua, al-masyaqqah al-mutawassithah atau kesulitan yang pertengahan. Jika masyaqqah tersebut lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan di situ. Inilah yang bersifat individual. Yang ketiga yaitu al-masyaqqah al-khafifah, yaitu kesulitan yang ringan, seperti terasa lapar waktu puasa, terasa letih ketika tawaf dan sa'i, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan sebagainya. Yang kedua, aturan masyaqqah. Yang pertama, masyaqqah tidak biasa. Masyaqqah ini tidak mungkin terjadi di dalam syariat Islam, seperti puasa 10 hari berturut-turut, siang dan malam, berjalan di atas air, terbang tanpa alat, dan lainnya. Yang kedua, masyaqqah biasa. Masyaqqah semacam ini didapati dalam semua beban syar'i, karena semua perintah dan larangan sudah barang tentu membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Yang kelima, jenis taisir. Yang pertama, takfif isqat, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan, seperti tidak wajib sholat bagi wanita yang sedang menstruasi. Yang kedua, takfif tankis, yaitu keringanan berupa pengurangan seperti sholat qasar 2 rakaat yang awalnya 4 rakaat. Yang ketiga, takfif ibdal, yaitu keringanan berupa penggantian seperti wudu dan atau mandi wajib yang digantikan dengan tayamum. Yang keempat, takfif takdim, yaitu keringanan dengan cara didahulukan seperti jamak takdim di Arafah. Yang kelima, takfif takhir, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan seperti salat jamak takhir di Musdalifah, qada saum Ramadan bagi yang sakit. Yang keenam, takfif tarkis, yaitu keringanan karena ruksah seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak akan membawa kematian. Ketujuh, takfif takyir, yaitu keringanan dalam bentuk berubah cara yang dilakukan seperti sholat pada waktu khauf atau kekhawatiran, misalnya pada saat perang. Yang keenam, aplikasi kaidah. Yang pertama, dalam bidang ubudiyah. Seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat bisa dilakukan dengan berbaring, dan cukup berisyarat ketika rukuk dan sujud. Yang kedua, bidang muamalah dapat dilihat pada jual beli online, yang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat seseorang lebih mudah dalam bertransaksi jual beli. Yang ketiga, dalam bidang siasah, yaitu transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu sangat rumit bagi panitia penyelenggara, mulai dari tahap persiapan hingga pengumuman ditetapkannya seorang kepala daerah terpilih. Yang keempat, bidang jinayah,
yaitu jika seseorang melakukan pembunuhan dengan tanpa kesengajaan, maka karib kerabat orang yang melakukan pembunuhan tersebut menanggung pembayaran diat atau denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban. Yang ketujuh, furu' al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang pertama, kondisi darurat yang membolehkan hal-hal yang diharamkan. Makna kaidah tersebut adalah sesuatu yang diharamkan akan menjadi boleh bagi mukallaf jika terjadi darurat yang menginginkan hal itu, di mana darurat tersebut tidak dapat dihindari kecuali dengan mengerjakan hal haram tersebut. Contohnya, seseorang dalam keadaan lapar dan dikhawatirkan akan meninggal dunia, seseorang boleh memakan bangkai atau sejenisnya, biasanya terjadi dalam keadaan perang. Dalam pengertian ini, juga sebagian hal yang wajib akan gugur atau diringankan sebab adanya darurat. Yang kedua, keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat atau kejahatan lainnya. Seperti orang yang berpergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang lain atau untuk berjudi, atau berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang tersebut tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam. Yang terakhir, ruksah-ruksah atau keringanan. Itu tidak dapat dikaitkan dengan kemaksiatan. Pada prinsip ini, bertujuan untuk tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan perintah-perintahnya. Oleh karena itu, suatu ruksah tidak dapat diberlakukan pada hal-hal yang bersifat maksiat. Atas dasar kaidah ini, maka orang-orang yang sedang berpergian untuk merampok atau mencuri tidak dibenarkan melakukan ruksah-ruksah yang telah ditetapkan syarak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.